yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, sukacitaan kita, syukur kita sama-sama malam hari ini dengan kolom 8 1000 lilin nyalakan, biar sinarnya memancar mana dinyatakan kemuliaan sorga. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Sekali lagi, semua so
teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Silakan aku dinyatakan, jemaat silakan. Di sini ada permintaan persembahan pujian solo, ya, dari rekan sekerja hambanya Ibu Pendeta Apriani Bagata Espak. Silakan puji laguan dengan segenap hati. Ya, sementara pendeta persiapkan pujiannya, mogalah kesempatan ini firman Tuhan akan diberitakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7.
kasih atas persembahan pujian dari Ibu Pendeta Yani Pagata Espa. Tuhan memberkati. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita berdoa. Syukur, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan boleh dirasakan oleh seluruh jemaat Tuhan, khususnya keluarga besar jemaat Kolom 8 GPID Baitani Masari yang sudah dihadiri bersama ada Bapak Kepala Desa, Pak Ketua Jemaat, Majelis Jemaat Harian, Majelis Lengkap, BP, BPP, bersama para undangan. Satu sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, syukur boleh merayakan Natal Yesus Kristus pada malam yang penuh kebahagiaan ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan berfirman, supaya firman Tuhan itu yang kami jadikan pedoman, memotivasi seluruh perjalanan hidup kami menjalani hari-hari hidup walaupun penuh dengan berbagai tantangan. Karena itu berfirmanlah kami bersama menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Saya pastikan kita dan tadi sudah persiapkan satu bagian perpop dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga 7. Saya baca firman Tuhan, bunyinya demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.
Demikian firman Tuhan yang berbahagialah semua kita yang hadir dalam persekutuan ibadah syukur atas segala kasih pemeliharaan berkat Tuhan ketika sepanjang perjalanan hidup ini. Dan kita tidak hanya setahun ini, sepanjang perjalanan hidup ini Tuhan masih beri kita apa yang selalu harus kita ingat, itu iman, imun, hikmah. Bisa tidak akan menguraikan itu nanti lebay. Mudah-mudahan sudah menyimak dari YouTube yang saya buat itu, sehingga saya tidak mengulang lagi itu. Tapi saya harus berkata-kata di sini di kolom 8. Saya sebenarnya sangat bangga ketika menjalani perjalanan-perjalanan yang ada dalam kurun waktu pelayanan saya ya bersama keluarga 29 tahun 6 bulan, dan kini akan mengakhirinya di Jemaat Paitania Mas Hari. Dan saya teringat waktu masih saya kecil, ya ini Mas Hari atas ini seperti ini, tapi pertambahan per kapita penduduknya jelas bertambah. Ya, dulu masih banyak hutan rimbanya, tapi sekarang sudah banyak yang dihuni oleh manusia-manusia yang pastinya punya ya keinginan untuk maju, dan di dalam keinginan untuk maju ada ketekunan, ada ketabahan, ya, sehingga di sini menjadi kantong-kantong produksi. Ya. Nah, di sini dengan kemajuan yang ada ini, tapi ya jalannya masih peku-peku. Nah ini ada mungkin Pak Kepala Desa mendengar ya di sini ya. Moga-moga tahun depan jalan yang ada di sini dan juga jembatan yang ada ya asal kerjasama ya, kerjasama yang baik itu sangat dibutuhkan, sehingga ketekunan, saya mau katakan di sini apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita merayakan Natal Yesus Kristus di kolom 8. Ya. Saya tidak mengulang dari kolom 1 dan seterusnya. Khusus saya bicara di sini di kolom 8 ini supaya dengan ketekunan yang ada ini menjadi satu usaha yang teguh, sabar untuk mencapai tujuan. Iya, ketekunan iman adalah usaha teguh ya, dan sabar supaya maksud dari pemilihan orang percaya tetap melekat dalam diri setiap pribadi yang ada, walaupun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak cobaan, tantangan. Yang namanya hidup tidak sepi dengan godaan, tidak sepi dengan tantangan. Ya, tapi saya percaya jemaat di sini bukan berarti membedakan yang di jalan yang bebas hambatan sudah ya. Bidan dulu orang takut sekali datang di Sulawesi. Apa alergi kalau ke Sulawesi? Jika lama apa lubat sini, amah lelipui rasanya itu. Puji Tuhan, dengan situasi yang ada di sini, ya biar di lebah-lebah atau tanah pemal, apa bolehnya di jalanan kalau diperbaiki oleh pemerintah desa kita, ya. Dan pemerintah yang ada kata amin. Amin dari itu, dan kerjasamalah dengan pemerintah, karena kita sebagai masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ini. Lanjut saya mau katakan dengan eksegese, supaya jangan saya aspun ya.
eksegese dari firman Tuhan. Saya selalu bereksegese dari bagian firman Tuhan, tidak asal ngomong, tidak askun. Wahyu di pasal 2 itu di ayat 1. Ayat 1 di situ sudah dikatakan, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Nah, itu. Jadi dari bagian firman ini di ayat 1 ini ada visi. Nah, visi yang dilihat oleh Yohanes, ia diperintah oleh Sang Alfa Omega, Dialah yang berkuasa, yang awal dan akhir, yang turun dari surga itu. Jadi Alfa Omega memerintahkan dia supaya dia menyampaikan kepada pemimpin jemaat. Kalau situ ada berapa jemaat? Kalau sini cuma satu saja yang saya baca. Nanti baca berikutnya ada 7 jemaat. Coba anak sekolah minggu, ingat itu 7 jemaat yang ada di Asia ketika Yohanes menerima wahyu ini. Yang pertama tadi apa? Efesus. Yang kedua Smyrna. Yang ketiga Pergamus. Yang keempat Tiatira. Yang kelima Sardis. Yang keenam Philadelphia. Yang ketujuh Laodikia. Nah, terus bukan pepitu dot. Ini lakara dot ini ben. Nek kekudotonya. Sebenarnya di sini yang semangat di sini dalam pembangunan ya pasti jemaat induk yang ada yang di jalan bebas hambatan itu, ya, baik Tania Masari, terus juga mensupport. Jangan cuma apa saja disupport dengan dana anggaran yang ada terus dari sana, pasti juga kan diberikan, tapi tidak sepenuhnya karena kan menata layar yang ada juga di Baitania. Nah di sini, kalau di sini sudah bersatu, kolom 5, kolom 5 jalan poros tuh, pasti bantu kan kolom 5 nya ada bos-bos kita. Itu mesin kolom. Sebut mesin itu 1, 2, 3, 4, 5 memberikan apa itu dia jadi donasi, ya. Jadi 6, 7, 8 di sini yang harus memang menjadi apa? Barometer. Jangan nanti semangat kan tegak nggak kerja bakti kan sih ada gitu terus kita. Jadi apalagi mau membangun itu harus semangat. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Memang harus ada ketekunan. Kemudian dalam ketekunan iman ada usaha dong. Bagaimana memiliki kesabaran sehingga dengan demikian apa yang kita rencanakan mudah-mudahan rapat sini jemaat tahun depan. Yes, oke. Begitu tahu Pak Ketua Jemaat bersama semua jemaat. Di sini banyak saya lihat tokoh-tokohnya yang luar biasa ini. Umatnya kan mau ngabyak gede-gede itu. Yen di nyamu itu tuh nak sangat maluannya gaya panglubong. Tidak kok umah mau ngabyak gede. Ini kerencananya membangun satu pembangunan bait Allah, bait suci, gereja keterangan, ya, kan gereja kurang tahun dari tahun berapa di sini diprogramkan untuk dibangun? Belum, ya, dari tahun berapa? 2 tahun. 2 tahun, mudah-mudahan 2 tahun tidak dari tahun berapa gitu ya.
yang luar biasa, ya, yang punya sumber daya manusia, ya. Saya melihat bahasa Bali itu daya kan ada sumber daya, tapi harus memang sumber daya yang ada itu dikerahkan. Bagaimana kita membangun, bukan nanti pisah dengan jemaat induk, bukan. Ya lihat saja kalau misalnya di jemaat-jemaat yang sudah misalnya sudah maju, dia pasti dimekarkan. Seperti di sini sudah maju, saya lihat. Menurut kacamata saya ini. Bagaimana kacamatanya Ibu Pendeta Priani Pagata? Bagaimana? Nah, sama katanya. Gitu. Jadi maju, ya. Jangan nanti ada yang mundur, beberapa kakak misalnya jangan sebani gitu. Harus berani hadapi tantangan ke depan, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan, ketika kita melihat bagian eksegese di ayat 1 tadi, kita lalu melihat di ayat 2 sampai 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tuhan itu tahu. Dia tidak tinggal diam, tetapi pasti Tuhan akan memberikan. Bagaimana dia akan menyatakan kasih-Nya, pertolongannya bagi kita sebagai umat-Nya yang terus berjuang dalam kehidupan ini. Kristus tahu apa yang sudah dilakukan jemaat, baik atau buruk. Karena itu ia memuji jeripayah ketekunan dengan kesungguhan, mempertahankan ajaran yang benar, dan juga dengan kesabaran untuk walaupun menderita demi nama Kristus, dan kesediaan berjuang terus tanpa mengenal lelah, gitu. Tanpa mengenal lelah. Jangan sampai kita banyak bersungut-sungut. Cara kan berkunjung ke rumah sakit, kita kunjungan rumah sakit setiap pagi. Biasanya kalau sudah jam gereja, dia kan bodek melunjak kunanda. Bangun, manyas. No, dengkul anda, patis itu. Seperti itu. Masih seperti itu. Ya walaupun sudah agak ngerimik, ya, tapi berusaha untuk datang ke gereja. Tuhan sangat menyayangi kita, mengasihi kita, daripada nengkul terus di mata tidur, yes, terus nengkul gitu. Karena itu kita bersama-sama harus senantiasa berintrospeksi, ya. Dengan introspeksi kita beretrospeksi diri dalam kehidupan ini. Selanjutnya di ayat 5 di situ dikatakan ada meninggalkan kasih. Ya, kalau meninggalkan kasih berarti sudah mulai ada yang simpati kan, ibadah di kolom tidak, ya. Tapi di sini saya lihat rajin-rajin. Tapi yang lebih tahu penatua dan diakan juga toh, karena saya dan Pendeta Priani, Ibu Pendeta dan saya baru beberapa waktu di sini. Jadi kita berharap supaya dalam kehidupan ini jangan meninggalkan kasih, karena kalau kita meninggalkan kasih bagi sang visitor, siapa itu sang visitor? Ialah Yesus Kristus, ya. Dia datang sudah kepada kita lewat peristiwa Natal yang kita rayakan. Yang cuma karena pikir ya makan, yuk hari Natal pasti ke nampak celer, pasti ke gantung belanya orang bilang, ya. Nah, jadi nanti saya bilang saya ngerani itu bahasa keguyonan, ya, sendagurang. Jadi dengan Natal Yesus Kristus bukan tingkatkan imun hikmat, jadinya apa? Tingkatkan berat badan. Nah itu. Tapi tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Dalam kehidupan ini kita terus berjuang. Jangan meninggalkan kasih bagi sang visitor, itulah yang sudah datang ke dunia, itu Yesus Kristus. Supaya jangan sampai dalam hidup ini kita
meninggalkan kehidupan dalam persekutuan. Saya yakin dari beberapa hari ini sudah dipersiapkan. Bukan cuma dari beberapa hari, dari waktu-waktu yang lalu kan sudah ada program. Ya, kita akan merayakan Natal tahun ini misalnya di mana, di rumah siapa, berapa anggarannya, pasti sudah seperti itu. Ya, kita sudah jauh-jauh sebelumnya sudah menganggarkan itu, kita programkan. Karena itu, nah kita mulai melihatnya daripada kita misalnya tahun depan anggaran kita lebih banyak di kene-kene, ya toh, makan-makan saja kita perhatikan, ya makan juga perlu kan, kalau dia makan nanti bisa apa, sakit mah nanti, karena sakit mah kalau nggak makan, nah itu. Jadi kita harus mempersiapkan itu, ya. Mari kita support dalam pembangunan untuk gedung gereja di Masari Atas ini, ya. Pasti kita yang ada ini mendukung untuk itu. Tidak hanya sekedar mendukung di bicara-bicara saja, tapi juga harus dalam aplikasinya dan merelevansikan. Selanjutnya yang terakhir ayat 6 sampai 7. Saya harus bicara dengan eksegese ya. Wahyu pasal 2 ayat 6 sampai 7. Meskipun dalam kehidupan ini umat Tuhan ya tentu seperti tadi yang ada dengan berbagai latar belakang kehidupan yang ada yang meninggalkan kasih sang visitor itu, yaitu yang datang, kasih yang datang di dalam Yesus Kristus, tapi ada juga yang tetap kuat, teguh pada pendiriannya. Bahkan ada yang menentang juga ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran yang menyimpang itu yang ada dari pengikut-pengikut Nikolaus. Dari sini jelas disebutkan. Itu tidak disukai oleh sang visitor juga, oleh Yesus Kristus. Tetapi tetap diingatkan supaya umat terus buka telinga. Buka telinga, dengar apa yang dikatakan Roh, yakni segera bertobat supaya boleh makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah itu. Karena tujuan hidup kita kan menuju ke sana. Betul? Ya, kalau orang yang meninggal dunia, ada pendeta berkhotbah, oh dia sudah di surga itu. Nah itu kritik itu. Belum, masih di Firdaus itu. Ibu pendeta Priani Pagata biasa berkhotbah langsung bilang sana. Belum, ya. Belum, karena kita di mana kita masih menanti. Nah ini sang visitor. Siapa sang visitor tadi? Yesus Kristus akan datang pada kedatangannya yang kedua. Dia tidak lagi lahir di kandang yang indah, tetapi dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Dia akan menjemput kita yang mati sekalipun, yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Yang masih hidup, yang tinggal ya Tuhan punya cara bahwa juga akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu tidak main-main kita menjadi warga gereja dan pelayan gereja. Ya, tidak hanya sekedar rame-rame, tidak. Tetapi kita sungguh-sungguh mau dalam kehidupan ini berpikir yang benar, berkata yang benar, bersikap yang benar dalam kehidupan ini, menanti saat Natal Yesus Kristus 25 Desember kita akan rayakan bersama ya. Kemudian kita menanti parusia kedatangan Yesus Kristus, sang visitor itu yang tadi disebut-sebut. Dia akan datang pada kedatangan yang kedua kali, yang tidak diduga, tak dinyana. Terus kita persiapkan hati pikiran kita sehingga hidup dan kehidupan kita ketika dalam masa-masa ini, ya masa-masa ini kesibukan kita begitu banyak yang menyita waktu kita. Ketika kesibukan bekerja, memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari,
dari berbagai profesi kita masing-masing. Mari kita bersama-sama dalam masa penantian ini sebagai satu persiapan menyambut dan memperingati kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember mendatang, dan juga hari datangnya Putra Tunggal Yesus Kristus dengan penuh segala syukur ketika dia datang pada kedatangan yang kedua kali. Jangan menolak dia dengan cara tidak datang di ibadah. Seperti itu. Walaupun ngomel dek omelannya kan kurang bangun kumpul, atau sebaliknya anak-anak juga ada yang harus dikasih tahu begitu. Ya, harus wajib hukumnya itu. Nanti dibilang aduh saya ada baju baru, saya ada pipes, ya itu. Saya ada sepatu baru. Tapi ingat, sambutlah dia, terimalah Yesus dengan sukacita, berilah tempat baginya di hati kita dalam bentuk bagaimana keikutsertaan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, menjadi keluarga Allah. Jadilah terang dan jadi pembawa terang kapan saja, dimanapun kita pergi dan ada, supaya kehadiran kita benar-benar membawa berkah dan menghadirkan seperti tema, tidak hanya sekedar tema, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Amin. Tuhan memberkati kita.